Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami dari tim 4 berkesempatan mempresentasikan final project yang bertema Project Charter. Nah, video kali ini disusun oleh Atika, saya sendiri Desma, ada teman kami Kevin, Muhammad Arif Ansori, serta Vicky. Oke, next lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini, kita bisa melihat ada introduction, di mana introduction terdapat definisi Project Charter, ada elemen Project Charter, bagian Project Charter, fungsi Project Charter, dampak Project Charter. Nah, semua ini nanti yang akan kita bahas bersama teman-teman kami ya. Oke, untuk yang pertama terdapat definisi Project Charter, di mana Project Charter itu adalah suatu landasan serta definisi formal bagi sebuah proyek nih. Nah, di mana Project Charter mencakup elemen-elemen persiapan dari scope project yang mencakup dan termasuk dalam project. Jadi itu bagian dari projectnya ya. Project Charter juga membantu untuk mengkontrol perubahan terhadap scope selama project berlangsung. Oke, Project Charter biasanya berisi elemen-elemen yang unik yang hanya berlaku dalam sebuah proyek. Jadi hanya ada dalam sebuah proyek, dimana semua itu menjadi satu kesatuan. Oke, bisa dilanjut ya oleh teman kami selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan elemen-elemen Project Charter. Yang pertama ada nama proyek resmi, di mana berisikan nama dari proyek yang akan kita kerjakan. Kemudian ada sponsor untuk proyek dan kontak informasi yang berisi tentang detail dari sponsor dari proyek tersebut. Kemudian ada manajer project dan kontak informasi. Manajer di sini berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dari project tersebut. Kemudian ada goal project. Ini berisikan tentang tujuan apa yang ingin dihasilkan dari project tersebut. Kemudian ada penjelasan asal muasal project. Ini berisi tentang latar belakang mengapa project ini terbentuk. Kemudian hasil akhir deliverables dari fase-fase dalam project. Kemudian ada strategi global dalam pelaksanaan project. Kemudian ada perhitungan waktu kasar, di mana perhitungan waktu kasar ini merupakan estimasi waktu yang digunakan dalam project ini. Bisa jadi 2 bulan, sebulan, apa setahun. Kemudian ada sarana dan prasarana serta sumber daya project, biaya kasar, di mana ini mencantum estimasi biaya yang diperlukan dalam project tersebut. Kemudian ada staff dan vendor atau stakeholder. Baik, pada slide 6 ini saya akan menjelaskan fungsi Project Charter itu sendiri. Yang pertama, pendefinisian awal proyek yang secara jelas. Lalu yang kedua, mengenali atribut-atribut suatu proyek. Yang ketiga, mengidentifikasi otoritas suatu proyek, misalkan sponsor, manajer, anggota utama dari tim kerja itu sendiri. Yang keempat, peran kerja orang-orang utama yang terlibat dalam kontak informasinya. Lalu yang terakhir, fondasi yang menopang jalannya proyek. Misalkan batasan awal dari misi dan misi proyek itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah bagian Project Charter. Bagian Project Charter bisa dilihat pada slide, bentuknya seperti ini, tapi tidak harus 100% seperti ini ya. Ini sepertinya bentuk secara umum Project Charter. Misalkan ini contohnya adalah proyek pembangunan gelanggang olahraga Kota Bekasi. Pada Project Charter ini bisa dilihat project leader, sponsor, project manager, orang yang terlibat dalam proyek ini, terus estimasi budget dan key resources-nya, dan juga key milestone-nya per tanggal, ada tanggal sekian harus sudah bisa gimana gitu. Nah, lalu pada Project Charter ini juga bisa dilihat selain project name-nya tadi, pembangunan gelanggang, terus ada juga description and goals, tujuan pembangunan proyek ini apa aja, terus scope-nya, business case, lalu constraint-nya itu ada time-nya selama berapa, harus selesai dalam berapa, 1 tahun, budgetnya harus dapat selesai di bawah berapa rupiah, kualitas dari gelanggang olahraga itu seperti apa, dan juga scope-nya. Lalu selain itu ada juga deliverable yang bisa dicek di sini. Jadi proyeknya ini harus memiliki apa saja. Nah, seperti itu. Jadi intinya Project Charter ini, dari Project Charter ini bisa dilihat intinya proyek ini seperti apa. Oke, terima kasih. Slide selanjutnya. Ya, dilanjutkan dengan Project Charter
berdampak pada yang pertama adalah sense of responsibility atau tanggung jawab, yaitu kepada manajer. Yang kedua adalah sense of teamwork atau kerjasama dengan tim kerja. Yang ketiga adalah sense of ownership atau kepemilikan. Dalam hal ini bisa termaksud sponsor. Setelah proyek charter terbentuk, akan dilanjutkan dengan visibility plan dan research terhadap proyek. Melalui riset ini akan diestimasikan apakah sebuah proyek dapat dijalankan sesuai pendanaan dan waktu yang ditetapkan. Bisa dilihat dalam gambar pada slide bahwa pada gambar tersebut yang pertama itu adalah asal muasal, dilanjutkan dengan divisi, sponsor, manajer, lalu ke goal atau tujuan, lalu dilanjutkan kepada tim pekerja, sumber daya, dan proyek charter. Ya, demikian yang bisa disampaikan kepada kami tim 4. Mohon maaf bila ada penulisan atau kata yang salah. Terima kasih.